Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Siapa yang belum pernah merasa kecewa dan dikecewakan? Roma 5 ayat 3-5 mengatakan, kita malah bermegah dalam kesengsaraan karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenyataannya, apa Anda dan saya tidak pernah merasa kecewa? Karena pengharapan tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Saya pernah, bahkan dulu saya sering loh. Saat mata kanan saya bermasalah, sehingga harus keluar masuk ruang operasi berkali-kali. Setiap kali keluar dari ruang operasi, saya selalu punya pengharapan baru. Pengharapan indah untuk keberhasilan operasi mata saya. Apa harapan saya ini buruk? Tentu saja tidak, bukan. Tapi kenapa Tuhan tidak mengabulkan dan memberikan kesembuhan kepada saya? Terus terang, saat kegagalan demi kegagalan datang dalam hidup, saya sedih sekali. Saya down dan saya kecewa. Seolah-olah Tuhan pergi meninggalkan saya. Tapi saya yakin akan janji Tuhan. Dia akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Ternyata pengalaman-pengalaman dikecewakan ini memberikan saya pelajaran yang sangat berharga. Saya berkesempatan untuk dapat merenung, merefleksikan apa yang terjadi dalam diri saya, dalam hati saya. Mengapa kekecewaan demi kekecewaan datang silih berganti dari satu harapan ke harapan yang lain. Dari pengalaman yang luar biasa ini, saya dapat menarik hikmahnya. Tuhan mau apa ya? Saya bertanya-tanya. Jangan-jangan ada yang salah dengan relasi saya dengan Tuhan. Dalam permenungan, saya merunut jalan hidup saya. Bagaimana saya bertumbuh dalam Tuhan, bagaimana kehidupan doa saya, bagaimana kehidupan spiritualitas saya. Ke gereja, ya, saya memang ke gereja tiap minggu, tapi dulu rasanya kadang lebih kepada kebiasaan, bukan kebutuhan. Berdoa, saya memang berdoa setiap hari. Tapi dalam permenungan saya sadari doa saya lebih kepada kebiasaan saja. Kadang-kadang jadi minta-minta, bahkan terkadang sudah menjadi ritual dan habit yang memang sudah saya kerjakan sejak lama. Seperti sebuah kewajiban. Dalam permenungan yang lebih dalam lagi saya sadar. Rupanya relasi saya dengan Allah seiring berjalannya waktu semakin lama semakin menjadi sekedar basa-basi saja. Bahkan kadang saya merasa malah enggan untuk datang kepada Tuhan. Karena merasa ada sesuatu yang lebih seru buat saya. Kadang kita lupa. Kalau relasi kita dengan Tuhan haruslah selalu dihidupi menjadi relasi yang benar-benar eksklusif. Relasi dan kasih kita kepada Tuhan tidak dapat di-share dan dibagi kepada hal-hal yang lain. Kami dikaruniakan 3 orang putri yang sangat cantik. Saat putri kedua dan ketiga kami lahir, mereka kembar, kami tidak kesulitan berbagi kasih. Dan kami selalu mengajarkan kepada mereka bahwa sebagai saudara, mereka harus saling berbagi. Mereka harus saling mengasihi dan harus mau share segala sesuatunya. Kami juga mengingatkan mereka, sebagai orang tua, kami pasti akan selalu memberikan kasih yang sama kepada mereka. Meskipun ada saatnya mungkin salah satu membutuhkan sesuatu yang lebih, maka tentu kami akan memberikan fokus yang lebih kepada yang lebih membutuhkan. Namun secara umum, kasih kami kepada mereka adalah sama. Demikian juga hidup dalam komunitas. Kita diharapkan selalu berusaha saling mengasihi sesama teman sekomunitas seperti saudara sendiri. Sehingga tentunya harus berani saling berbagi. Kita pun perlu menyadari bahwa tidak semua relasi dapat dengan mudah men-share cinta kita kepada yang lain, kepada orang ketiga, keempat, dan seterusnya. Ada relasi yang harus eksklusif dan tidak dapat di-share kepada orang lain, yang akan menjadi masalah yang sangat besar bila kita share kepada orang lain. Seperti relasi sebagai pasangan suami istri. Tentu tidak dapat di-share kepada orang ketiga dan keempat, bukan? Demikian pula halnya
relasi kita dengan Allah. Relasi menjadi tidak sehat bila kita mempunyai idol atau hal-hal lain sebagai saingan dari Tuhan, yang mana membuat kita merasa lebih nyaman men-spend waktu dengannya daripada dengan Tuhan. Ingat, relasi kita dengan Tuhan Yesus harus eksklusif. Tuhan tidak mau punya saingan. Ulangan 34 ayat 14 mengatakan, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Juga 1 Korintus 10 ayat 22 mengatakan, atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Relasi kita dengan Tuhan, dengan Yesus, perlu mendapatkan tempat yang utama. Mungkin tanpa disadari, kita sudah memiliki idol lain yang kita cintai, seperti uang, karir, atau bahkan cinta diri sendiri. Mencari uang dan karir tentu tidak salah. Tapi kalau kita sudah mengejarnya dengan menghalalkan segala cara, kita perlu berefleksi. Jangan-jangan kita sudah mengalahkan hal itu. Dengan memiliki relasi yang erat dengan Yesus, mungkin kita dapat lebih mengerti apa yang Tuhan inginkan dari kita. Kembali kepada Roma 5 tadi. Dalam permenungan, kalau kita memperhatikan konteksnya, kita dibenarkan Tuhan karena iman. Dengan dibenarkan, maka relasi kita dengan Tuhan pun jadi dipulihkan. Sehingga kita dapat hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Allah. Sehingga tentunya kita dapat bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Itu janji Tuhan. Kalau kita percaya, maka kita tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal seperti dikatakan Yohanes 3 ayat 15-16. Kadang kita, minimal saya, karena merasa percaya, saya merasa Tuhan harus memberikan apa yang saya harapkan. Demi janji Tuhan loh, saya lupa Tuhan tidak pernah menjanjikan akan menyembuhkan mata saya. Tuhan tidak menjanjikan tidak akan ada penyakit. Tuhan tidak menjanjikan akan memberikan kita rumah, mobil, atau lain sebagainya. Tapi yang Dia janjikan, kita akan beroleh hidup dalam damai sejahteranya. Jangan-jangan pengharapan di awal tadi adalah keinginan-keinginan saya yang tidak teratur. Yang bahkan seolah-olah saya sudah memaksakan kehendak saya kepada Tuhan. Dan saya berani protes kalau yang diinginkan tidak dikabulkannya. Sebenarnya saat relasi kita dengan Tuhan sudah lebih dekat, lebih erat, maka keinginan dan pengharapan kita pun sudah bergeser. Kita sudah tidak membutuhkan hal yang aneh-aneh lagi, tapi lebih kepada hal yang membangun relasi kita dengan Tuhan, agar kita dapat menikmati janji Tuhan, sehingga kita pun tidak akan merasa kecewa lagi karena pengharapan kita tidak terjadi. Sehingga dalam perjalanan menuju janji Tuhan, kita dapat berjalan dengan teguh walaupun melewati jalan yang berbatu sekalipun. Ingat janji Tuhan kepada Abraham di Kejadian 12? Tuhan menyuruh Abraham pergi dari rumah bapaknya ke tempat yang akan Dia tunjukkan. Tempat yang gak jelas, yang belum pasti, dan tidak dia ketahui. Tuhan mengatakan, aku akan memberkati dan membuat nama Abraham menjadi mansyur. Tuhan memang menjanjikan 3 hal kepada Abraham. Keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan memberikan tanah melalui Abraham, seluruh bangsa akan diberkati. Tapi Tuhan tidak menjanjikan kalau jalan itu akan lurus dan mudah. Kenyataannya, Abraham malah harus menyingkir ke Mesir karena terjadi wabah kelaparan yang sangat hebat. Bahkan membuat Abraham hampir menyerahkan Sarai istrinya kepada Firaun. Kalau kita di posisi Abraham, mungkin kita sudah protes. Hei Tuhan, bukankah kamu udah janji 3 hal hebat? Tapi kenapa sekarang saya sampai kelaparan? Saya mesti mengungsi ke Mesir. Mungkin Tuhan akan bilang, Abraham, aku kan gak janji hal itu terjadi hari ini, besok, atau bulan depan, atau tahun depan. Tunggu dong. Ya, kita perlu ketaatan untuk bisa mendengarkan itu. Demikian juga di Lukas 1, saat malaikat Gabriel memberitahu Maria akan rencana Tuhan untuk Maria.
Gabriel tidak mengatakan semuanya akan mudah. Dia tidak bilang semua akan nyaman dan Maria akan dilayani malaikat Allah. Sehingga saat hamil tua, Maria bisa santai di rumah, gak perlu ke Bethlehem untuk ikut sensus, yang bahkan semua penginapan penuh sehingga dia harus melahirkan di kandang domba. Apalagi Herodes sampai harus mengejar bayi-bayi dan mau membunuh bayi Yesus, dan membuat Maria dan Yusuf harus menyingkir ke Mesir, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi apa yang Maria katakan? Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria hanya taat dan percaya saja. Memang kita tahu siapa Maria. Kita mungkin sulit menjadi seperti dia. Tapi kita perlu sadar juga, saat kita percaya dan taat, kita akan memiliki pengharapan yang tidak bersyarat, yang sejalan dengan rencana Tuhan dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga kita sudah tidak kecewa lagi bila keinginan yang kita mau belum dikabulkan Tuhan. Karena kita sadar yang akan Tuhan berikan kepada kita pasti lebih baik dari yang kita ingini. Dan Dia pasti hanya akan memberikan yang terbaik spesifik buat kita. Dan datang pada saat yang paling tepat buat kita. Serta kita menyadarinya, kita dapat menjalaninya. Tuhan pasti mendampingi kita dan Dia pasti akan memampukan kita untuk menjalaninya. Janji Yesus bukan kalau kamu percaya maka kamu akan diberikan apapun yang kamu mau. Bukan tidak akan mempunyai masalah besar yang kalaupun ada pasti akan diselesaikan dengan mudah. Bukan tidak akan mengalami kekecewaan. Bukan tidak akan pernah sakit dan tidak akan pernah pusing. Bukan berarti hidupmu mudah dan lancar. Bahkan Dia mengatakan di Matius 10 ayat 16, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tapi Dia juga janji, Aku akan mendampingimu hingga akhir zaman. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.